صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما قضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن أجمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله أدنى ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustaz Abdul Khair Ustaz Dini. Kita doakan dengan doa ucapan mata'alallahu biduni hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi bidarihi amin. Para pengurus Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga dengan mudah kita melangkah kaki kita ke masjid untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah langsung dengan acara pengajian. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi asbab diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat
وصيامكم من العائد والفائد كل آمن وأنتم بالخير. Mohon maaf kalau selama saya ngajar ada sikap atau kata-kata saya yang tidak mengenakan. Saya mohon maaf karena masih suasana lebaran. Kalau jamaah insya Allah sudah saya maafkan. Mudah-mudahan kita suci kembali, bersih daripada dosa kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Karena orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, koma, atau dalam hadis riwayat lain soma, berpuasa, koma, qiyamul lail atau salat malam di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena mempunyai keimanan dan harapan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka segala dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Baik dosa yang sudah dia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena setelah bulan Ramadan. Para ulama ini ketika masuk di bulan Syawal, mereka berharap kepada Allah agar amalnya itu diterima selama bulan Ramadan. Dia selalu berdoa selama 6 bulan, Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Syawal, sampai 6 bulan mereka berdoa agar amal selama di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Setelah 6 bulan mereka berdoa lagi agar dipertemukan di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Nanti begitu masuk bulan Rajab baru mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan spesial, bulan tempat panennya umat Nabi Muhammad SAW. Maka mereka selalu berharap agar bisa beribadah dan menemui bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan, setiap amal dilipat gandakan di bulan Ramadan. Lalu kita kan gagal. Begitu keluar bulan Ramadan girang, bukannya nangis malah girang, kayak seolah-olah sudah terbebas. Karena di bulan Ramadan kita itu kayak di penjara. Sama yang ngomong ini. Ketika bulan Ramadan semaksimal mungkin kita kerjakan kembali. Mudah-mudahan bulan Ramadan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam ini akan membaca kitab atau bab tentang udhiyah, tentang kurban. Karena 1 bulan lagi kita akan masuk kepada bulan di mana kita disunahkan atau dianjurkan oleh Nabi untuk berkurban, dan bulan di mana umat muslim yang mampu
untuk melaksanakan haji. Kita karena belum bisa ke sana, ada kesunahan di bulan haji, di bulan Dzulhijjah, yaitu berkurban. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang kita termasuk atau dipilih oleh Allah sebagai orang yang melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tahiyyati wal aqiqati. At-tahiyyatu sunnatun muakkadatun fi jami'il jihadi wa yazidu ta'akkuduha fi haqqil hujaji bimina wa yadkhulu waqtuha idza tala'atish syamsu wa mudhihi zaman yasamu salatul idi wa khutbataihi wa yastamirru ada'an ila ghurubish syamsi akhir ayyami tasyrikis salasati. Faman zabaha dhahiyyatahu qabla dukhuli waqtiha lam taqa lahu dhahiyyatun wa kadza man zabaha wa kadza man zabaha ba'da khuruji waqtiha illa idza nadara dhahiyatan muayyanatan aw dhahiyatan fi zimmatihi. Bab tentang kurban, bab dhahiyah, bab tentang kurban dan akikah. Apa itu kurban? Kurban itu dalam segi istilah yaitu mayuzbahu minan na'ami taqarruban ila Allah ta'ala min yaumil idi ila akhir ayyamit tasyriki, yaitu hewan binatang ternak yang berkaki empat yang wajib zakat disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah di hari Idul Adha sampai hari Tasyrik. Definisi udhiyah, definisi kurban adalah binatang ternak. Pertama, binatangnya harus binatang ternak yang berkaki empat, yang wajib zakat, untuk beribadah kepada Allah di hari Idul Adha sampai hari Tasyrik. Itu definisi kurban. Binatangnya harus binatang ternak berkaki empat. Ada binatang ternak tapi kakinya dua, ayam, sah nggak berkurban? Enggak, hilang. Minimal empat. Binatang ternak kakinya empat. Ada binatang ternak kakinya empat, kuda, sah nggak berkurban kuda? Kan binatang ternak. Sah nggak? Kuda itu dijadikan hewan kurban. Kita nggak punya kambing, nggak punya sapi, nggak punya kerbau, nggak punya onta, ada di rumah kuda. Kita potong kuda di hari Idul Adha atau hari Tasyrik 11, 12, 13. Sah nggak? Hah? Sah nggak? Kuda, kuda binatang ternak nggak? Sah nggak? Hah? Ada dua kelompok nih, ada yang sah ada juga. Ada yang nggak jawab sama sekali. Definisinya binatang ternak yang berkaki empat yang terkena zakat.
binatang ternak masuk kuda berkaki 4, kakinya berapa 4? Yang terkena zakat enggak, karena kuda itu enggak ada zakatnya. Enggak ada kitab membahas masalah zakat binatang ternak kuda, enggak ada. Jadi kitab-kitab fikih yang terkena zakat itu binatang ternak, unta, sapi, kerbau, kambing. Kuda enggak. Lah kan itu banyak kudanya. Itu bukan zakat binatang ternak, tapi zakat harta atau zakat jual beli. Ketika dia punya kuda, satu kuda berapa duit? Misalnya 50 juta. Dia jual 2 kuda 100 juta, ada zakatnya. Zakatnya zakat digabungkan ke zakat emas yang 85 gram. Dapat kalau dia mencapai 80, di atas 85 juta, tadi ada zakatnya. Kuda nggak termasuk. Kenapa? Karena kuda nggak ada zakatnya. Taqarruban ilallahi ta'ala, karena beribadah kepada Allah. Niatnya untuk beribadah. Misalnya Pak Isa juragan kambing, punya kambing banyak, jualan kambing. Tahu-tahunya di hari raya, di tanggal 10 Zulhijjah, hari raya, Pak Isan ada yang pesen buat akekah. Buat akekah. Pak Isan, besok saya mau akekah nih, pas Idul Adha, misalnya Idul Adha akekah. Potongin tuh kambing saya. Pak Isan punya pesanan, di hari raya dia potong betul. Potong kambing. Dapat pahala kurban enggak? Kagak. Karena apa? Niatnya bukan ibadah, niatnya apa? Jualan. Walaupun dia menyembelih kambing, niatnya jualan, bukan niat ibadah. Yang disebut kurban kalau dia niatnya ibadah. Kalau enggak niat ibadah, enggak disebut dengan kurban. Min yaumil id, di hari raya, ila akhirin tasyrik, sampai 3 hari berikutnya. Ada orang misal umpama besok hari raya, hari Minggu, ini hari Sabtu dia udah potong kurban tuh. Sah nggak kurbannya? Enggak, karena belum waktunya dia udah mau potong, nggak sah. Atau subuh, besoknya subuh tuh, belum turun id, belum sholat id, belum turun khutbah, dia udah potong. Karena di kandang gitu, di tempat penitipan, di masjid, itu kambing udah mau mati, dia potong tuh kambingnya. Dia potong kambingnya. Sah nggak? Jadi kurban nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia potong belum waktunya. Atau di akhir, setelah masa habis, setelah hari tasyrik habis. Kalau lebarannya hari Minggu, berarti 3 hari setelahnya, Senin, Selasa, Rabu, Asar selesai, atau Rabu paling maghrib dan untuk ihtiyat asar aja kita ambil, karena ada ulama yang mengatakan boleh sampai maghrib, yang penting sebelum maghrib. Tapi untuk ihtiyat, untuk keberhati-hatian, kita ambil asar. Setelah maghrib dia potong di hari Rabu, maka tidak sah. Kali kenapa? Kalau di hari Idul Adha dan hari
3.500.000. Begitu hari Rebo, Maghrib, malam Kamis, itu pedagang udah jualannya ada bonus. Yang tadinya 3,5 udah diskon jadi 500.000 katanya. Ini panitia udah terbeli malam aja murahan. Dia kali sama panitia nggak sah. Kenapa? Karena bukan pada waktunya. Itu definisi kurban. Kurban itu hukumnya apa? Sunnatun muakkadatun fi jami'il jihad. Sunnah. Hukum kurban itu sunnah muakkad. Menurut siapa? Menurut Imam Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hambali, mazhab Maliki. Tiga ini mengatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, kurban itu wajib. Buat siapa kurban yang sunnah muakkad? Buat siapa kurban yang wajib? Buat orang yang mampu. Lalu disebut orang yang mampu seperti apa? Kadang kan kita kalau giliran sedekah bilangnya kagak mampu mulu. Kalau giliran sedekah ngomongnya nggak mampu, tapi di rumahnya ada mobil, ada motor. Lalu giliran kita Cibalan aja bilangnya nggak mampu, kita belum mampu. Buat siapa yang mampu? Siapa aja orang yang disebut mampu dalam berkurban? Nih, orang yang dianggap mampu dalam berkurban ketika di tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 dia punya uang buat memberi makan keluarganya dan membeli satu hewan kurban. Itu dianggap mampu. Umpama dia dalam keluarganya ada 4 orang, suami, istri, anak 2. Sehari ini cukup gak makan 100.000? Belum cukup, misalnya 200 dah kita ambil. 200.000 cukup ya? 200.000 cukup. 200.000 4 hari dikali 200 berapa? 800.000. 800.000 dia 4 hari. Hewan kambing berapa? Yang tinggi dah kita ambil 3.500.000. Ini saya ambil agak tinggian biar bisa meles. Enggak korban. Soalnya kalau kambing yang turunan yang umum dah 3.500.000. 3.500.000 ditambah 800 berapa? 4.300.000. Tanggal 10 hari Minggu besok 10, 11, 12, 13 dia punya uang 4.300.000 di ATM. Berarti dia sudah sunnah berkurban. Kalau dia nggak berkurban, sama Nabi nggak diaku umatnya. Man wajada, dalam satu riwayat hadis Nabi bersabda, man wajada sa'atan walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang mempunyai keluasan rezeki walam yudhahi, dia enggak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan ke masjid. Itu kata Nabi, maksudnya jangan enggak gua anggap sebagai umat. Jadi tinggal ukur bapak-bapak sendiri dah. Di ATM masih ada 10 juta. Emang di dompet cuma 200.000, tapi
Kita cukur, kita gunting, itu makin panjang. Tapi kalau alis nggak pernah digunting, nggak panjang. Begitu juga harta. Harta kalau kita potong buat Allah itu akan bertambah. Kalau kita potong buat Allah, kita potong, kita kikis untuk taqarrub ilallah, itu akan bertambah. Banyak dari panitia kira begitu. Fi jami'il jihad, pada siapa saja, di mana saja orang dituntut kalau punya rezeki, kelebihan rezeki, dituntut untuk berkurban di mana saja. Wa yazidu ta'akkudu haqqi haqqil hujaji bimina. Tapi sunnah muakkadnya lebih. Buat siapa? Buat orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji ketika berada di Mina. Dia tuh dari Arafah ya, langsung digiring tuh untuk ke Mina untuk melaksanakan ibadah-ibadah rukun-rukun yang lain atau wajib-wajib haji yang lain. Nah, dia tuh ketika berada di Mina di tanggal 10 itu sangat dianjurkan untuk kalau di luar sunnah muakkad. Tapi kalau orang yang berhaji, sunnah muakkadnya itu lebih ditekankan. Wa yadkhulu waqtuha idza tala'atis syamsu wa qudiyyi zamani yasa'u sholatul idi wa khutbataini. Dan masuk waktu kurban itu kalau sudah terbit matahari, sholat 2 rakaat, terus disambung dengan khutbah, dan itu mulai disunnahkan kurban tuh waktunya tuh. Makanya kalau bedanya sholat Idul Fitri dengan Idul Adha, kalau Idul Fitri sholatnya agak siangan, umpama kalau Idul Adha jam 6:30, kalau Idul Fitri jam 7 kurang 15 menit, agak siangan. Kenapa? Untuk memberi keluasan orang yang belum bayar zakat fitrah. Karena kan orang kalau udah khotib turun di atas mimbar itu dia bayar zakat fitrah wajib tapi haram. Waktunya tuh sebelum khotib turun dari atas mimbar. Makanya agak siangan kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha sholatnya agak pagian, jam 6:30 udah mulai sholat. Agar apa? Agar bisa langsung berkurban. Apalagi kalau sholat hari rayanya itu hari Jumat, mepet kadang. Kalau yang memotong juga kan, kalau agak pagian bisa leluasa. Dan kalau bedanya, kalau Idul Adha dengan Idul Fitri, kalau Idul Fitri sunnahnya sebelum berangkat ke masjid makan dulu, sunnah. Kalau Idul Adha sunnahnya ditahan, jangan makan, jangan minum. Nanti kalau sudah turun khutbah, kalau nungguin dipotong kelamaan. Ada kalau kurbannya cuma 2, cuma 3, kurbannya ada 10, 15, dia nungguin sampai jam 10 nggak makan, udah lemes. Jadi setelah Idul sholat khutbah baru dah dia makan. Itu bedanya. Waktunya tuh mulai
di pagi setelah khutbah. Wa yastamirru adaan ila ghurubi syamsi akhiril ayyami tasyrik. Waktunya mulai dari tanggal 10 sampai kapan? Sampai matahari terbenam di hari tasyrik. Berarti kalau lebarannya hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu sebelum maghrib, atau lebih ikhtiar sebelum asar sudah habis. Begitu masuk waktu asar sudah habis waktunya. Ada orang lupa, contohnya belum sempat dia untuk berkurban, boleh, cuman nanti kotoran jadinya. Dia kurbannya nazar, karena ada beda antara kurban wajib dengan kurban nazar. Ada kurban nazar wajib dengan kurban sunnah. Kalau kurban nazar ketika waktunya sudah terlewat tetap boleh, cuman haram, tapi sah kurbannya. Kalau kurban sunnah enggak, habis waktunya udah habis, nggak bisa. Nanti ada perbedaan lagi kurban sunnah dengan kurban nazar atau wajib. Kalau kurban sunnah itu dia boleh makan dagingnya, boleh makan kurban dia, boleh ambil daging sebagiannya sepertiganya, boleh diambil. Tapi kalau kurban nazar atau kurban wajib, dia itu nggak boleh ngambil sama sekali sedikit pun, nggak boleh, harus disedekahkan semuanya. Lalu apa yang menyebabkan kurban ini menjadi nazar? Ketika dia nazarkan, atau ketika dia bilang kalau ini kambing saya jadikan kurban, itu menjadi nazar, menjadi wajib. Tapi kalau dia bilangnya bukan untuk memberitahu, kalau memberitahu enggak termasuk daripada wajib atau nazar. Misalnya Ustaz Abdul Khair bawa kambing anterin ke Pak Ihsan, lalu ada yang nanya, itu mau kemana? Ini kurban, saya mau jadikan kurban. Enggak, karena paling iklan untuk memberi tahu, enggak apa-apa. Tapi kalau dia bilang ini kambing saya jadikan kurban, jadi nazar. Atau patungan ya, Kaisan saya patungan sapi nih, saya mau kurban, enggak jadi nazar. Atau gini, yang jadi nazar, kalau usaha saya maju, tahun besok saya kurban. Atau kalau saya sakit sembuh, saya mau berkurban, maka kurbannya jadi nazar. Kalau nazar nggak boleh dimakan. Makanya harus pinter-pinter sebagai panitia. Umpama saya kurban saya nazar, Pak Ihsan kurbannya nazar, Ustaz Khair kurbannya nazar. Bisa nggak saya dapat kambing? Biar enak. Ini panitia harus jeli. Kurban Pak Ihsan buat saya dagingnya, kurban saya kasih Pak Ihsan, gitu. Atau kurban Ustaz Abdul Khair kasih saya. Nanti kurban Ustaz Abdul Khair ditukar gitu, diputar. Nggak apa-apa, panitia harus jeli gitu. Karena kalau dia berkurban yang kurbannya nazar, nggak boleh makan. Tapi kalau kurban orang lain kan nggak apa-apa.
tidak terjadi, maksudnya nggak sah tuh kurbannya sebelum masuk waktu. Tadi sudah saya bilang. Wa kata man dzabbaha ba'da khuruji waqtiha. Begitu juga orang yang menyembelih kambing setelah waktunya keluar di tanggal 13 setelah maghrib atau setelah asar, nggak jadi sah kurbannya. Illa idza nadara dhahiyatan muayyanatan aw dhahiyatan fi zimmatihi, kecuali kurbannya itu kurban nazar, walaupun sudah keluar waktunya tetap sah, tapi berdosa. Contohnya hari Kamis dia baru bayar tuh kurban, kan udah lewat tuh waktunya, tetap sah kurbannya tapi berdosa. Atau dia punya tanggungan, dalam tanggungannya dia dititipin kurban, lalu dia panitia sibuk, ini kurban belum dipotong, dia udah hari keempat, hari Kamis, maka wajib potong tuh, walaupun panitia berdosa tapi tetap wajib dipotong. Sah kurbannya tetap sah. Summa ayyana al-manzura, kemudian menentukan akan yang dinazarkan. Wa akhirat dzabha hatta khurujil waqti fa innahu yalzamuhu ba'dahu wa yakunu qada'an. Lalu diakhirkan sembelihannya sampai keluar waktunya, maka sesungguhnya dia wajib setelahnya. Jadi kalau udah keluar waktu tetap wajib untuk disembelih walaupun sudah keluar waktu. Wa yakunu qada'an, hewan itu yang dia sembelih jadinya qada. Qada ada di dalam kurban. Qada juga ada di dalam sholat. Karena ada sebagian saudara kita yang mengatakan bahwa qada sholat itu nggak ada, tapi indana menurut kita, mazhab kita, qada itu ada. Dia berdalil apa? Berdalil umirna bi qada'is shaum la bi qada'is shalah. Jadi katanya kalau kita sudah selesai, sudah terlewat zuhur umpama, kita tidur jam 11, totonya bangunnya jam 4 sore, kan nggak salat zuhur tuh. Kalau kita tetap qada. Atau kita dalam perjalanan yang perjalanannya itu kurang dari 84 kilo. Misalnya kita dari tol Cikarang mau ke rumah nih, di tol macet, keluar mobil nggak bisa, kan nggak bisa kita kosor jalan di situ. Kenapa? Karena kita belum mencapai 84 kilo, 2 marhalah, nggak bisa kosor jalan. Tapi posisi kita maghrib berada di tengah-tengah mobil, macet, masuklah waktu isya. Nah, di waktu maghrib kalau kita punya perhitungan, ini kita sampai rumah, sampai Pasiraya sini, itu nggak sampai, maksudnya nggak bakal kecandang nih maghrib, pasti jam 8 sampai sini. Ya udah, di mobil kita sholat lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu aja kita sholat. Kan gak ada wudhu, udah nggak usah pakai wudhu. Namanya sholat lihurmatil
ya udah sholat seadanya. Rukun-rukunnya sholat kayak kita sholat sunnah berkendaraan. Sholat sunnah mutlak boleh kita ketika kita berkendaraan, itu sholat sunnah mutlak nggak apa-apa. Misalnya kita keluar dari rumah mau ke pabrik, kan itu kita boleh tuh sholat sunnah. Punya wudu, madep kiblat, kita langsung lihat tusalli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala, sholat sunnah mutlak. Allahu Akbar. Terus bacaan dalam hati, gerakan dalam hati semua. Cuma nanti kalau ada yang negur jangan jawab, batal. Misalnya, Pak mau kemana? Kita lagi sholat, mau berangkat, batal sholatnya. Tapi kalau kita sholat sambil nyetir atau sambil naik motor, nggak apa-apa. Sholat sunnah mutlak. Nah, kita sholat dihormatin waktu. Nah, dalam keadaan itu qadha. Nanti masuk begitu sampai rumah jam 8, kita sholat isya. Habis sholat isya qadha. Mana dalilnya? Itu umirna bi qadha'i shalah, la bi umirna bi qadha'i shaum, la bi qadha'i shalah. Itu sebenarnya bukan dalil larangan untuk mengqadha salat. Itu asbabul wurudnya, sebab-sebab datangnya hadis itu istrinya Nabi Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah ditanya, kamu kalau lagi haid sholat apa enggak? Saya kalau lagi haid diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak mengqadha sholat. Nah, itu larangan buat perempuan yang tentang haid, bukan buat kita. Itu ulama yang mengatakan bahwa qadha sholat itu ada. Kan kita dulu waktu Allah jadikan ruh sebelum alam semesta ini Allah dijadikan ruh tuh, kita udah berjanji sama Allah untuk menuruti segala perintah Allah, termasuk sholat. Kalau kita meninggalkan sholat dengan uzur, maka kita ada berkewajiban untuk hak kepada manusia yang kita harus tunaikan. Bagaimana hak kita kepada Allah? Kita punya utang sama orang, wajib bayar gak? Sama Allah punya utang sholat, wajib bayar gak? Lebih wajib lagi gitu. Nah, dalam kurban ada yang namanya qadha. Kalau kita menyembelihnya di luar waktu, di tanggal 14 Zulhijjah, kan udah gak ada kurban tuh, selesai hari tasrik, kita sembelih tetap, cuma qadhaan. Wa yahrumu ta'khiru dzabhil wajibi an waqtiha bila udri. Dan haram mengakhirkan sembelihan yang wajib dari waktunya dengan tanpa uzur. Kita punya kurbannya nazar, lalu kita tunda-tunda sampai lewat waktunya, maka haram dan berdosa. Wala tasihud dhiyatu illa bil an'ami. Enggak sah kurban itu kecuali dengan binatang ternak yang tadi sudah kita jelaskan. Wa afdaluha ba'irun summa baqaratun summa syatun. Yang paling afdalnya unta. Setelah unta, afdalnya itu sapi atau kerbau. Setelah sapi atau kerbau baru kambing. Wasaku syiatin afdalu min ba'irin. 7 kambing lebih afdal daripada 1
unta. Wadonu abdulu min mu'zin. Domba lebih abdul daripada kambing Jawa atau kambing kacang. Kalau domba yang bulunya gede itu, yang tanduknya itu lebih abdul daripada kambing yang kacang atau kambing Jawa yang tanduknya tipis, yang bulunya kecil. Itu lebih abdul domba. Tapi pakai kambing kacang gak apa-apa sah. Wa yasihu bidzakari wal unsa. Ini sah boleh perempuan, boleh laki-laki. Kadang-kadang kita jadinya harusnya yang laki-laki. Enggak, pakai perempuan juga gak apa-apa. Misalnya ada kambing laki harganya 3.500.000. Ada kambing perempuan harganya 3 juta. Ya udah ambil yang perempuan gak apa-apa. Lumayan untuk 500.000. Illa in kanat hubla. Jika dia tidak hamil. Tapi kalau hamil enggak sah. Perempuan itu lihat dulu. Kalau mau kambingnya itu perempuan, itu kalau hamil enggak sah. Tapi kalau enggak hamil sah. Wadzakaru abdul. Tapi laki-laki lebih abdul. Kita kan maunya yang sempurna. Makanya kalau kurban yang laki-laki, kambingnya kan kita nyari yang abdul. Kita aja kalau naik bis maunya yang ada AC-nya. Naik mobil maunya yang ada AC-nya. Kalau nggak ada AC-nya, nah buat kurban ini adalah kendaraan kita nanti di akhirat. Makanya carinya yang sempurna, yang abdul carinya. Kalau buat ibadah jangan asal-asalan. Kadang kita juga kalau pengurban yang panitia ya, enggak udah sampai penting saya bisa dipotongin. Itu juga harus tanggung jawab juga pengurban tuh. Panitia ini ada upah capeknya. Jangan nganterin kambingnya doang. Kasih upah capeknya 200.000 atau berapa upah motong. Karena panitia ini pakai tenaga. Jangan hanya menggugurkan kesunahan saja. Paringka surat nazar wa nuhu balkunsa alatilan dari abdul minhu. Kalau banyak kelahirannya atau kambingnya, maka wanita itu yang tidak melahirkan lebih abdul. Misalnya ada dua nih, ada dua kambing. Satu yang lahirnya cuma sekali, dia baru melahirin sekali. Atau ada kambing yang udah sering melahirkan, ini yang melahirin sekali lebih abdul. Wal mujzi'u minal ibil ma tamalahu khamsus ini. Lalu umurnya berapa nih? Kalau unta umurnya itu 5 tahun naik ke 6 tahun umurnya. Karena penting juga kita sebagai pengurban jangan lihat beratnya dulu, lihat umurnya. Itu kambing udah mencukupi umur atau tidak. Kalau nggak mencukupi umur, nggak sah kurbannya. Kalau bisa pakai akte kelahirannya tuh, lihat akte kelahirannya. Dia lahir tahun berapa nih? Terus dijual sama peternak tahun berapa? Udah 5 tahun apa belum? Udah balik apa belum? Tuh, 5 tahun kalau unta. Wa minal baqari wal mu'zi ma tamalahu sintani. Kalau sapi dan domba itu umurnya 2 tahun. 2 tahun jalan mau ke 3 tahun. Lihat, ini kambing, kita beli kambing. Domba, lihat umurnya berapa Bang? Oh baru bulan kemarin ulang tahun dia.
Kalau umurnya pas 2 tahun nggak apa-apa. Kalau kurang jangan. Kalau lewat nggak apa-apa. Lihat umur. Wa minatoni mata malahu sanatun. Awas kata sana Yahubah sintati ashhurin. Kalau domba tadi kambing kacang minimal 2 tahun, kambing Jawa 2 tahun. Tapi kalau domba boleh umur 6 bulan. Kalau domba tuh yang tanggungnya gede, kalau umur 6 bulan boleh. Kalau giginya udah kupak, giginya udah copot 6 bulan boleh. Kalau domba dia kalau udah 6 bulan. Kalau 1 tahun minimal dia 1 tahun. 1 tahun udah boleh. Kalau 6 bulan, kalau giginya udah copot 6 bulan. Tapi minimal dia 1 tahun udah boleh. Kalau tadi kambing Jawa 2 tahun, tapi kalau kambing domba 1 tahun boleh. Ada yang 6 bulan nih, tapi giginya udah copot, itu boleh, sah. Itu adalah pembahasan tentang kurban. Jadi cara membaginya bagaimana, bahasanya kalau kita jelasin bisa kemalaman juga. Mungkin dari sini, jadi hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah menurut 3 mazhab. Satu mazhab mengatakan wajib. Lalu yang terkena sunnah itu ukurannya apa? Tadi kalau punya uang 4.500.000 di tanggal 10 sampai tanggal 13. Punya uang. Ada pintar juga deh. Bisa biar nggak terkena kurban. Ini uang udah punya 4 juta di tanggal 10 dikasih anaknya. Bapak nggak punya duit dulu lah, dikasih anaknya. Sampai tanggal 15 minta lagi. Bisa diakalin sama karena kalau yang akal-akalan bisa. Minimal Bapak tinggal hitung sendiri bapak-bapak. Gajian tahun ini, bulan ini gajian berapa? Umpama 10 juta gajian. Buat makan cukup. Pas banget gajian di tanggal 9 Zulhijjah gajian. Turun 10 juta. Wah, 10 juta. Belum bayar mobil, bayar kontrakan. Nah itu kagak mampu terus kalau begitu. Usahakan. Minimal kalau bisa tabung setiap bulan. Tabungan udah saya nyicil dikit-dikit, ada 100, ada 200. Kita ketemu setahun bisa. Kalau punya niat. Kalau punya niat bisa. Kita buat beli mobil aja bisa, buat beli motor bisa. Mobil berapa? 100-an juta bisa. Buat korban yang 3.500.000 bilangnya nggak mampu. Karena itu buat kendaraan kita nanti. Azimu dohayakum fa innaha matoyakum bisirot. Kata Nabi itu, gede itu kurban kalian. Maksudnya gede, cari yang gemuk, yang gede. Karena kurban itu yang bakal menjadi kendaraan kita di Siratul Mustaqim. Jembatan Siratul Mustaqim itu di bawahnya neraka. Kalau kita nggak punya kendaraan, ya belum. Tapi kalau kita punya kendaraan, selamat insya Allah. Dan kurban itu setiap tahun sekali. Jadi kadang ada dimintain kurban, Pak, besok masjid ada kurban. Tahun kemarin kan udah. Tahun kemarin udah. Setiap tahun. Kalau ada orang yang ngomong gitu, tahun kemarin udah, dia suruh kerja, bilang kerja, gajinya sebulan kasih. Besok jangan digaji lagi. Nah gajian saya mana? Bahkan bulan kemarin udah. Gitu. Nah kita ini kurban untuk syukur kita tahun kemarin. Tahun sekarang syukurnya untuk tahun kemarin. Tahun yang kemarin syukurnya untuk tahun kemarin lagi. Jadi kurban itu setiap
sisanya gugur. Tapi kalau mau misalnya istri, suami, anak kurban sekaligus itu lebih mantap, lebih afdol. Tapi kalau nggak mampunya hanya satu, namanya sunnah kifayah. Ada sunnah kifayah, ada fardu kifayah. Nah, fardu kifayah kayak apa? Sholat jenazah. Satu kampung udah ada yang sholatin jenazah, maka yang lain gugur. Nah, sunnah kifayah satu rumah ada yang berkurban, maka yang lain gugur. Wallahu a'lam bishawab. Masalah mungkin ada yang ingin ditanyakan dari masalah kurban. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa nanti buat PR bulan depan. Terkait dengan kurban ada wajib tadi ya. Selama ini kan dari satu juga ngomong kalau ini buat nazar apa adanya, apa dari panitia perlu nanyain ada nazarnya gitu. Kalau mau aktif tanya, ini Abu Najib ini kurbannya kurban sunnah atau kurban nazar. Tapi kadang dia itu nggak ngerti juga. Nggak semua pekurban itu tahu kalau itu kurban wajib apa kurban nazar. Udah kita husnuzon, udah nggak apa-apa. Kita jadikan kurban sunnah aja. Kalau misalkan ini kan misalkan patungan tujuan, kalau di antara tujuh itu ada yang misalkan ada, itu bisa ditukar untuk bagian lain bisa ya? Bisa. Kalau misalnya patungan nih 7 orang, karena kalau sapi itu boleh buat bertujuh, bukan itu maksimalnya, bukan berarti sendiri nggak boleh. Boleh kalau mampu, misalnya Pak Isan punya duit 20 juta, saya mau kurban sapi aja sendiri, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mampu, boleh 7 orang patungan. Kayak kita naik mobil, Avanza muatnya berapa? 7 orang. Kalau kita punya sendiri, boleh nggak bawa mobil sendiri, nyetir sendiri, yang lain gak diajak? Begitu, ibarat kurban itu kayak mobil, maksimal 7 orang. Lewat dari 7 orang, bertiga nggak apa-apa. 1 orang ada yang wajib, berarti dia nggak boleh tuh makan itu. Karena apa? Karena kurbannya nah panitia harus jeli, cari kurban yang lain. Kan satu sapi, ada sapi yang lain, sapi yang lain buat dia. Kalau yang lain yang sudah mah nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Enggak ada. Ada. Gak ada yang nanya. Jadi udah siap korban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, min du'ain la yustajabu lahu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. وارزق الكل هلالا دائما
رب العالمين